Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang divergensi dan kurl medan vektor. Di tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang gradien dari medan skalar. Ya. Oke, kita akan lihat to the point saja ya ke soal nomor 1. Ya. Nah, di soal nomor 1 kita ingin menentukan divergensi dari medan vektor V. Dengan V masing-masing sudah ketahui di sini. Nah, ingat bahwa divergensi dari medan vektor V itu kita boleh tuliskan menjadi nabla dot V gitu kan ya. Dan kalau V-nya kita nyatakan dengan vektor V1, V2, V3, maka ini sama saja dengan do V1 do X ditambah ya do V2 do Y ditambah dengan do V3 do X. Nah, itu rumus divergensi ya. Oke. Nomor A berarti div atau divergensi dari V adalah, nah berarti kita tinggal turunkan masing-masing ini terhadap parsial terhadap X, parsial terhadap Y, parsial terhadap Z. Lalu tambahkan gitu aja. Ya. Berapa turunan dari 3X kuadrat Y terhadap X? Berarti 6XY ya. 6XY. Tambah. Berapa turunan parsial, bagaimana turunan parsial dari Z terhadap Y? Z yang konstanta terhadap Y kan ya? Berarti 0. Tambah lagi. Yang ini terakhir turunkan terhadap Z. Ya. Berarti 0 juga. Ya. Oke. Maaf, ini terhadap Z ya, yang terakhir. Do V1 do X, do V2 do Y, do V3 do Z. Ya. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 6XY. Ya. Kemudian yang B, divergensi dari V-nya untuk yang B, lagi ini turunkan parsial terhadap X, berarti 3 ya. Tambah. Yang ini turunkan parsial terhadap Y, berarti 0 ya. Oke. Yang terakhir turunkan parsial terhadap Z. Ini ada ya, 1 ya. Oke, turun dari Z 1. Yang ini 0. Berarti 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. Oke ya, mudah untuk divergensi. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah Laplacian dari F. Dengan F sudah diketahui. Baik, Laplacian. Apa itu Laplacian? Laplacian itu dituliskan begini. Laplacian dari fungsi F dituliskan nabla kuadrat F. Atau ini sama saja dengan divergensi dari grad F. Nah, ya. Divergensi dari grad F. Berarti ya rumusnya nanti akan serupa dengan ini. Hanya saja kita harus dapatkan dulu apa? Harus dapatkan dulu grad F dari masing-masing. Baik, untuk yang A berarti kita dapatkan grad F-nya. Ingat, grad F itu kan di tutorial sebelumnya ya, itu do F, do X, do F, do Y, do F, do Z, gitu kan ya, vektor ya. Sehingga ini kita akan dapatkan ini vektor. Pertama ini turunkan parsial terhadap X. Cos kuadrat X turunannya terhadap X adalah apa? Ini pakai aturan rantai ya, duanya pindah dulu ke sini. Jadi 2 cos X, 2 cos X. Dikalikan dengan turunan dari cos X ya, aturan rantai. Turunan dari cos X adalah apa? Min sin X, minyak pindah sini ya. Min sin X. Koma. Berikutnya, nah yang ini kan 0 terhadap X ya. Berikutnya turunkan parsial terhadap Y. Kalau terhadap Y, maka ini jadi 0, ini jadi nah, sama dengan cara sebelumnya, pakai aturan rantai dulu, duanya turun. Ya. 2 sin Y, kalikan turun dari sini nih. Ya. Jadi cos Y. Berikutnya terhadap Z. Nah ini tidak ada Z-nya ya, artinya
Ini konstan terhadap Z berarti 0 ya. Kita bisa sederhanakan dulu. Nah, dari trigonometri bahwa sin X cos X, 2 sin X cos X adalah sin 2X. Berarti ini boleh kita tulis jadi min sin 2X. Kemudian yang ini 2 sin Y cos Y boleh kita tulis jadi sin 2Y. Ya, ini tetap 0 ya. Dengan demikian Laplasian dari F itu adalah, nah, gunakan rumus yang seperti ini, yang tadi ini ya. Artinya turunkan ini masing-masing terhadap X parsial, terhadap Y, terhadap Z. Lalu tambahkan. Nah, ini turunkan terhadap X berarti 2-nya pindah ke depan. Turunan dari sini adalah cos ya. Berarti min 2 cos 2X. Berikutnya ini turunkan parsial terhadap Y. Berarti 2-nya pindah. Yang 2 plus ini ya. Berarti 2 cos 2Y. Tambah ini parsial terhadap Z. Ya 0 tetap. Sehingga hasilnya adalah yang ini ya. Ini hasilnya. Kemudian yang B. Grad F-nya dulu kita dapatkan dari ini. Nah, turunkan parsial terhadap X dulu ya, maka YZ-nya yang turun di sini ya. Jadi berarti YZ kali E pangkat X YZ. Kali E pangkat X YZ. Nah, E pangkat X YZ nanti akan satu belakangan saja ya. Oke. Kemudian berikutnya turunkan parsial terhadap Y. Maka yang turun apa? XZ. Berarti X ya. Dikalikan dengan E pangkat XYZ juga ya. Jadi ini dikalikan dengan ini yang sama. Kemudian turunkan parsial terhadap Z terakhir, berarti XY yang turun ya. Berarti XY dikalikan dengan E pangkat XYZ. Jadi ini masing-masing ini dikalikan dengan E pangkat XYZ. Oke. Supaya ringkas ya. Jadi tadi turunan terhadap X adalah YZ kali E pangkat XYZ. YZ kali E pangkat XYZ. Turunan terhadap Y, XZ turun, XZ kalikan dengan E pangkat XYZ. Turunan terhadap Z, XY-nya yang turun. XY dikalikan dengan E pangkat XYZ. Jadi boleh kita tulis begini. Berikutnya, nablanya. Nabla dari, Laplasian. Ya. Oke. Gunakan cara yang sama dengan ini. Jadi pertama ini turunkan terhadap apa? Turunkan terhadap X dulu. Jadi artinya apa? Jangan lupa ini kan sebenarnya kan YZ dikali ini kan ya. Maka ketika ini diturunkan terhadap X, YZ-nya turun lagi nih. YZ dikali E pangkat YZ. XYZ ya. Berarti ini sama saja dengan Y kuadrat Z kuadrat ya, dikali E pangkat XYZ. Nah, ini juga nanti akan satu belakangan. Oke, ya. Kemudian ditambah sekarang turunan terhadap Y, XZ dari turunan parsial terhadap Y dari XZ kali E pangkat XYZ. Nah, kalau diturunkan terhadap Y berarti XZ-nya kembali turun kan ya? XZ dikalikan dengan ini. Berarti jadi X kuadrat Z kuadrat kali E pangkat XYZ. Oke. Sama pengalinya dengan ini ya. Terakhir XY E pangkat XYZ diturunkan terhadap Z. Nah, berarti yang kembali yang turunnya karena ini jadi konstanta ya, turunnya adalah XY. X-nya turun berarti jadi X kuadrat Y kuadrat dikalikan dengan ini lagi. Berarti ini semuanya sama dikalikan dengan E pangkat X Y Z. Oke. Kalau ingin lebih ini yakin ya ini masukkan aja masing-masing ke istilah ya gitu ya. Baik. Ya, sudah selesai begini ya. Nablanya adalah ini. Oke, itu yang kedua ya. Laplasian bukan nabla ya. Nabla kuadrat lah, Laplasian. Itu yang kedua ya. Baik, kemudian yang berikutnya nomor 3.
curl F. F-nya sudah diketahui. Baik, yang pertama, ingat curl F itu adalah nabla cross F, ya. Nabla cross F. Dan ini bisa dinyatakan oleh determinan, ya. Berarti ini katakan I, kemudian C, kemudian K, ya. Nah, baris kedua ini do X, do Y, operator diferensialnya, do Z, komponen operator diferensial. Nah, baru di baris ketiganya ini, komponen dari F. 3xz pangkat 3, kemudian min YZ, kemudian yang ketiga X plus 2Z. Oke, berarti kita dapatkan, nah ingat, kalau mencari determinan, tapi sebenarnya berbeda dengan aturan dengan pencari determinan ya. Kalau determinan kan dikalikan, ini bukan dikalikan karena ini adalah operator ya. Baik, untuk I ini positif dulu. Nah ini kolom ini dengan ini dihilangkan, yang ada I-nya, maka kita hitung determinan ini, yang ini nih. Berarti do Y dari X plus 2Z adalah 0 dikurangi sini, do Z dari min YZ. Do Z dari min YZ adalah min Y ya. Min Y berarti plus Y ini. Oke. Nah, kemudian untuk J ini negatif dulu, negatif J. J berarti ini bayangkan ini dicoret, dihilangkan, ini dihilangkan sehingga tinggal do X dari ini, do Z dari ini ya. Berarti do X dari X plus 2Z. 1 ya. 1 dikurangi do Z dari ini. Berarti apa ini? Do Z 3 kali ini. Berarti berapa? 9 ya. 9 X Z pangkat 2 ya. Oke. Do Z dari ini 9 X Z pangkat 2. Kemudian berikutnya yang K. Nah, yang K positif lagi ya, yang K. Ini berarti yang K itu berarti plus K. Nah, ini kembali nih silangkan ini, berarti yang K ini dengan ini ya. Do X dari min YZ adalah 0. Do Y dari ini adalah 0 juga ya. Dengan demikian ini bisa kita tulis sama dengan apa? Sama dengan dalam ungkapan vektor. Ini berarti Y. Kemudian yang ini. Saya pindah di bawah saja ya. Berarti sama dengan Y, nah ini minusnya kita masukkan sini, berarti 9 XZ kuadrat min 1 jadinya. Kemudian ini 0. Oke, itu untuk yang A. Ya. Kemudian yang B. Call dari F untuk yang B. I, C, K. Do X, do Y, do Z dari YZ pertama ya. YZ. Kemudian ini XZ. Kemudian XY. Baik, kita lihat untuk yang I gimana. Untuk yang I ini hilang nih, atau jangan dilihat ini. Berarti do Y dari XY adalah X ya. Kemudian do Z dari XZ juga X. Plus untuk yang J negatif ya. Pindah sini aja, negatif dari J
Untuk C, ini jangan dipandang ini. Jadi berarti dodo X dengan ini. Berarti min Y ya. Dodo X dari XY adalah Y. Kemudian untuk J berarti dodo Z dari YZ. Y juga. Y min Y. Plus K. Untuk K berarti ini hilang nih. Berarti ini dodo X dari XZ, Z. Kemudian dodonya dari YZ, Z juga. Ya. Berarti 0 ini. Ini hasilnya adalah 0. Oke, jadi yang kedua adalah 0. Nah, khusus untuk yang curl-nya 0, jadi kalau curl F sama dengan 0, kalau curl F sama dengan 0, maka ini akan ada F ini akan sama dengan grad dari suatu medan skalar. Ya. Dan F-nya kemudian disebut sebagai potensial. F-nya disebut dengan potensial. Potensial dari medan vektor F. Ya. Dan dikatakan bahwa kalau curl F-nya sama dengan 0 disebut dengan irotasional. Ya. Tidak berotasi. Jadi cross itu kan, ingat curl F itu kan nabla cross. Ya. Jadi kalau saya ingatkan bahwa ini, di curl F itu dalam bentuk lain tulisannya adalah nabla cross F. Gitu. Dan ini bersifat rotasi. Gitu ya. Dan kalau curl F itu sama dengan 0, itu dikatakan F-nya adalah irotasional. Jadi tidak berotasi. Gitu. Oke, tidak berotasi. Ya. Baik, ya ini sekedar tambahan ini ya. Kalau ada istilah irotasional, maksudnya adalah curl-nya adalah 0. Ya. Oke, nomor 4. Ya. Tentukan konstanta A, B, dan C sehingga F yang ini nih, vektor irotasional. Ya, irotasional adalah berarti curl F-nya harus sama dengan 0. Ya. Dengan nilai ABC tersebut, tentukan potensial dari F. Kita ingin tentukan potensial dari F, berarti nah ini ke sini nanti. Harus memenuhi F adalah grad dari F. Ya. Vektor F sama dengan grad dari F. Baik, kita lihat dulu yang A, menentukan konstanta A, B, dan C. Jadi kita harus, karena ini ada irotasional tadi ya, bahwa curl F-nya harus sama dengan 0. Curl F, nah, tapi kita cari saja dulu curl F-nya ya. Berarti determinan, agak panjang ininya ya, jadi saya tulis yang ini dulu ya, tapi ini jangan lupa, paling bawah ini ya. Berarti ini harus ini 4XY plus AZ pangkat 3, kemudian BX kuadrat plus 3Z, kemudian 6XZ kuadrat plus CY. Nah, ini harusnya lurus ya. Nah, baru ini, nah maksudnya supaya ini apa namanya, pas kolom dan barisnya ya. Ini berarti do X di sini, do Y di sini, do Z. Baik. Berarti I, nah untuk I, jangan lupa berarti ini dengan ini determinannya ya. Di do Y dari ini, apa hasilnya ini? C aja ya, karena kan terhadap ini 0 nih. Ini terhadap adalah C, berarti C. Kemudian ke sini, silang. Do Z dari ini. Berarti 3, ya. 3. Tapi ingat dikurang ya. Ini dikurangi ini ya, berarti ya. Untuk J kembali negatif ya. Ini berarti jangan dilihat, berarti ini ke sini nih, nyebrang. Do X dari 6XZ kuadrat. Apa itu hasilnya? 12. Sorry, kok 12 ya? 6 ya, 6Z kuadrat ya. 6Z kuadrat, oke. Ini 0. Dibalik sekarang ini ke sini ya. Do Z dari ini. Do Z dari ini berarti 3AZ kuadrat. Jadi minus, jangan lupa ya kalau ke sini negatif. Minus 3AZ kuadrat plus K.
Oke. Tidak cukup, saya pindah plusnya, plus K ke sini. Oke. Untuk K, ini jangan dilihat ya, berarti ini ke sini. Ini ke sini turunan dari BX kuadrat, berarti 2BX ya. 2BX. Kemudian 3Z-nya adalah 0. Kemudian ini silang ke sini. Dodo Y dari ini, berarti 4X ke 4X ya. Berarti minus, ya jangan lupa. Kalau sudah ke sini minus. Berarti min 4X. Dan ini karena I rotasional, berarti harus sama dengan apa? Harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Karena harus sama dengan 0, berarti hanya akan terjadi kalau apa? Setiap komponennya ini 0. Berarti kita dapatkan pertama bahwa C-3, ya. C-3 itu harus sama dengan 0. Sehingga dapatlah C-nya berapa? C-nya 3. Kemudian yang berikutnya, 6Z kuadrat min 3AZ kuadrat harus sama dengan 0. Berarti kita dapatkan dari sini. Nah, karena Z-nya, Z kuadratnya tidak 0 ya, berarti ini bukan boleh kita faktorkan jadi 6 min 3A. Kali Z kuadrat sama dengan 0, berarti dapatlah A-nya berapa? Ini yang harus 0 nih. Berarti A-nya adalah 2 ya, A-nya 2. Kemudian satu lagi 4BX min 4X. 4BX min 4X sama dengan 0. Atau nah kembali ini bisa dikeluarkan ya X-nya. Berarti 4B dikurangi 4. Sorry, 4B. Ini berapa nih? 2B ya. Aduh, konsentrasinya. Sorry. Ini berarti 2B nih. Ya, 2BX min 4X, berarti 2. Berarti 2B harus sama dengan minus 4. Berarti B-nya berapa kalau gitu? Maksud saya? B-nya adalah 2 ya. 4X kurang 4X pasti 0 ya. Oke, jadi dapat bahwa A-nya 2, B-nya 2, C-nya 3. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya. Dianggap saja yang ini pernyataan yang pertama. Kemudian yang B, yang keduanya adalah dengan nilai A, B, C tersebut tentukan potensialnya. Nah, sekarang berarti kita ingin menentukan potensialnya. Bagian kedua ya maksudnya ini ya. Maka kita tuliskan dulu F-nya. Kita ganti dengan masing-masing A, B, C-nya dengan konstanta yang sudah kita dapatkan. Jadi kalau kita ganti A-nya dengan 2, berarti ini jadi apa? 4XY plus 2Z pangkat 3. Ya. 4XY plus 2Z pangkat 3, berikutnya kita ganti B ini dengan apa? Dengan 2 juga, berarti 2X kuadrat plus 3Z. 2X kuadrat plus 3Z. Nah, terus berikutnya C kita ganti dengan berapa? 3, berarti 6XZ kuadrat plus 3Y. 6XZ kuadrat plus 3Y. 6XZ kuadrat plus 3Y. Oke, nah sekarang kita ingin menentukan potensial dari ini. Tadi bahwa F disebut potensial dari vektor F, F kecil ya. Jika apa? Jika syaratnya bahwa grad, gitu ya, grad dari F itu sama dengan F, gitu. Oke, dipenuhi ini. Dan tapi syarat awal sebetulnya tadi apa? Irotasional ya, bahwa apa namanya kurl dari F-nya harus sama dengan 0, maka akan dipenuhi ini. Gitu. Baik, ini kan ingat do F, do X ini vektor, kemudian do F, do Y, do F, do Z. Ini harus sama dengan F. Ya. Nah, berarti apa kalau begitu? Nah, kalau kita samakan ini berarti pertama kita akan dapatkan bahwa do F, do X-nya itu sama dengan ini. 4XY ditambah dengan 2Z pangkat. Nah, karena dipenuhi kurl F-nya sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini nantinya akan merupakan persamaan diferensial yang X. Sehingga kita bisa
tentukan F-nya dengan mengintegralkan secara berantai lah, ya. Jadi cara mengintegralkannya pertama dapatkan dulu dari sini bahwa F-nya adalah integral dari ini, ya, integral dari 4xy plus 2z pangkat 3 dx. Dan ini hasilnya apa? Hasilnya adalah terhadap x, ya. Berarti 2x kuadrat. Y ditambah dengan, ini terhadap x berarti 2z pangkat 3 kali x, berarti atau 2x z pangkat 3. Tambah satu konstanta. Nah, konstantanya adalah, katakan A, akan merupakan fungsi y dan z. Y dan z. Y, z. Setelah dapatkan ini, lalu turunkan parsial terhadap y di berantai, ya. Tadi 2f 2x, sekarang 2f 2y. Nah, yang ini turunkan nih. Turunkan dulu yang ini. Berarti turunkan parsial terhadap y ini adalah 2x kuadrat. Ini turunan terhadap y berapa? 0, ya. Berarti tinggal plus do a do y. Nah, lalu ini kita samakan dengan di sini. Ini kan do f do y kan, ya, ini. Di do f do y-nya ini nih, ya. Oke. Do f do y-nya berarti 2x kuadrat plus 3z. Nah, dari sini berarti apa? Ini kan 2x kuadrat, ini 2x kuadrat, berarti do a do y-nya berarti 3z. Gitu. Dengan demikian, langsung aja kita dapatkan A-nya apa? A sebagai fungsi Y dan Z. Integral dari ini kan, ya? Integral 3Z terhadap Y. Integral 3Z dy, gitu, ya. Dan apa hasilnya ini? Hasilnya adalah, ini kan jadi, ini tetap Z-nya konstanta, ya, berarti 3ZY atau 3YZ. Gitu. Tambah konstanta. Apa konstantanya? Konstantanya katakan B akan merupakan fungsi dari apa? Z. Nah, yang ini kemudian apa? Masukkan ke sini. Sehingga kita akan dapatkan dari sini f x, y, z sekarang, ya, setelah memasukkan a, y, z, berarti 2x kuadrat y ditambah dengan ini, ya, 2x z pangkat 3, 2x z pangkat 3 ditambah a, y, z-nya ini, 3yz ditambah bz, ya. Oke. Ini baru tahap kedua nih. Nah, tahap ketiga, turunkan lagi parsial terhadap z yang terakhir, ya. Ini dulu kita turunkan terhadap z, ini turunannya berapa? 0, ini turunannya berapa? 6xz pangkat 2, ya. 6xz pangkat 2. Ini berarti plus 3y. Dan ini, nah, perhatikan karena ini sudah satu berubah, maka kita tulisnya dbdz. Ya. Lalu ini kita samakan lagi dengan mana? Do f do z dari sini. Ya. Do f do z, kan f do f do z, ini berarti ini. Berapa ini? Do f do z. 6xz. 6xz kuadrat ditambah dengan 3y. Nah, ini 6xz kuadrat plus 3y, ini 6xz kuadrat plus 3y. Berarti dbdz-nya, dari sini kita peroleh. dbdz-nya sama dengan 0. Dan ini hanya akan terjadi kalau apa? B sebagai fungsi z-nya adalah suatu fungsi konstan. Katakan C. Ya. Nah, sudah dapat bz-nya, masukkan ke yang terakhir ini. Jadi, ya, potensial dari medan vektor F adalah, tulis F sebagai fungsi X, Y, Z sama dengan, masukkan ini tadi, 2X kuadrat Y plus 2XZ pangkat 3 plus 3YZ plus BZ-nya suatu konstanta. Oke.
Nah, kalau ingin memastikan apakah ini benar, ya, kita bisa cek ulang, ya, dicek, ya, kita cek ulang. Cek ulangnya bagaimana? Ya, cek ulangnya dengan mengambil, betulkah F akan sama dengan grad F, gitu kan? Pertama, turunkan parsial terhadap X ini. Kalau kita turunkan parsial terhadap X, dapat apa ini? Turunkan, berarti 4XY ya. 4XY ini berarti apa? 2Z pangkat 3 plus 2Z pangkat 3 plus 2Z pangkat 3. Ini 0 terhadap X ya? Ini 0, oke. Kemudian turunkan parsial terhadap Y, berarti apa? 2X kuadrat terhadap Y, ini 0, ini berarti 3Z, plus 3Z. Ini 0 terhadap Y. Terakhir terhadap Z. Terhadap Z berarti ini 0, ini jadi 6XZ kuadrat. 6XZ kuadrat terhadap Z berarti plus 3Y. Cocok? 4XY plus 2Z pangkat 3, 2Z pangkat 3, 2X kuadrat plus 3Z, 2 kuadrat plus 3Z, 6XZ kuadrat plus 3Y. Oke, cek udah. Jadi ini cocok ini ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa F ini adalah potensial dari medan vektor F. Baik, saya kira cukup saja dahulu. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.